Bab 2016. Batu roh hancur. Sembarangan, formasi penekanan bukannya sudah diperiksa, mana mungkin ada masalah. Senior rambut putih mengerutkan kening, mulai memarahinya. Ratusan murid sedang berada di dalam formasi sihir menghadapi ujian. Andai saja formasi ini muncul masalah, maka semua orang akan ujian ulang. Mungkin sekte juga tidak puas terhadap mereka. Pengurus menundukkan kepala, tidak berani bersuara. Senior tua mendengus, berdiri dengan marah mengikuti pengurus terbang di atas area tersebut. Radius 100 mil sini, berbagai macam garis formasi, merupakan pusat utama formasi penekanan ini. Tetua Su, coba Anda lihat, salah satu dari batu roh, saat diletakkan masih terlihat penuh, tapi tidak menyangka di dalam batu roh ini ada kerusakan. Reiki mengalir keluar dengan cepat. Menunjuk salah satu area, pengurus yang sedikit takut ini pun mengelap keringat, ekspresi sangat canggung. Senior berambut putih ini berjalan ke depan garis formasi, melihat posisi batu roh, baru longgar sedikit. Bagian dalam batu roh sudah hancur, membuktikan kualitas yang bermasalah. Ini adalah masalah batu roh yang dipilih oleh sekte, bukan masalah kita. Untung saja berada di tepi formasi penekanan ini, seharusnya tidak ada memberi dampak yang terlalu besar, cepat ganti yang baru saja. Tetua, pengurus ingin menanyakan sesuatu. Tapi tatapan yang tajam dari senior tua menatapnya, seketika terdiam. Dalam hati memarahi diri sendiri bodoh. Memberitahu sekte, juga tidak akan ada kultivator yang akan melakukan hal seperti ini. Kecelakaan dalam ujian, maka penanggung jawab formasi akan menerima hukuman. Jadi senior mengatakan tidak ada masalah, sisa lainnya pun tidak berani bersuara. Hal ini pun kamu tahu, aku tahu, dan hanya langit bumi yang tahu. Hingga sampai Erikin mereka terbang ke daerah dalam padang pasir, formasi penekanan baru kembali normal. Tapi ini sudah tidak ada dampak besar lagi. Karena setengah perjalanan sebelumnya, mereka tidak merasakan tekanan, sekarang memiliki kekuatan yang penuh, bahkan kekuatan yang terkuras sebelumnya juga sudah pulih kembali. Melewati sepenggal jalan yang penuh tekanan, mereka pun tiba di tengah padang pasir. Mereka cepat juga, bahkan tidak ada satu pun yang ketinggalan. Di sisi lain, Sugianto Su mereka juga sudah mendarat dan mulai membunuh roh binatang. Melihat Erikin mereka mendarat, ekspresi Sugianto Su pun sangat kaget. Yang perlu diketahui, di sekelompok orang Leona Zhang, yang lemah ada beberapa. Dia awalnya mengira di saat ujian penekanan akan gugur, tidak menyangka semuanya berhasil lulus. Kakak Sugianto, mereka ini cukup aneh, apakah perlu aku membuat sedikit kerepotan untuk mereka? Kata seorang remaja yang berdiri di samping Sugianto Su. Jangan dulu. Sugianto Su mengerutkan kening dan menggelengkan kepala berkata, di sini murid cukup banyak, juga ada banyak mata yang melihat, tidak mudah untuk membuat kecelakaan. Lagi pula posisi Leona Zhang begitu jauh dari kita, jika kamu mendadak ke sana, semua orang pasti akan mengetahui kamu ingin melakukan apa. Di rintangan ketiga ini adalah rintangan yang paling banyak murid dieliminasi. Kita amati dulu, jika mereka juga begitu beruntung, di rintangan terakhir, kita pasti ada kesempatan untuk memusnahkan mereka. Kata Sugianto Su dengan senyuman licik. Jika benar sampai saat seperti itu, dirinya akan menggunakan token kuno yang diberikan kakaknya, membuat mereka satu kelompok gugur semua. Kakak Zhang, roh binatang mulai terbentuk, kita memiliki jenis apa lebih baik? Setelah semua orang mendarat di posisi tengah, di padang pasir yang luas hadapan mereka, satu persatu Reiki turun dari langit, pelan-pelan membentuk sebuah roh binatang yang ekspresi kaku dan tidak bergerak. Jumlah cukup banyak, ada 300-500 ekor. Dari penampilan luar melihat, ada yang mirip siluman serigala, juga ada yang mirip dengan beruang hitam. Melihat roh binatang ini,
ada orang mulai panik dan bertanya. Roh binatang ini tidak akan menyerang kultivator, jika mereka sudah diaktifkan baru akan menyerang. Setiap kultivator hanya perlu membunuh 10 ekor roh binatang, sudah termasuk lulus ujian. Tentu saja, ujian kali ini tidak bisa mengandalkan bantuan orang lain. Di saat roh binatang menyerang, jika merasakan reiki orang kedua, maka roh binatang akan segera berubah menjadi asap. Ini aku tidak bisa memberi jawaban pasti, tapi kalian harus ingat, roh binatang ada dibagi beberapa jenis, ini juga sekte demi menguji kemampuan berbagai macam kita. Leona Zhang dengan serius berkata, bisa dikatakan, jika kamu cukup lincah, berjumpa dengan roh binatang yang kuat maka mudah untuk mengalahkan, tapi jika kecepatan mengeluarkan sihir kamu cepat, berjumpa dengan roh binatang dengan kemampuan kecepatan, maka kamu akan dengan mudah dibunuh. Jadi, harus memilih iblis monster yang cocok dengan diri sendiri. Jika merasa tidak cocok, cepat panggil kakak seperguruan yang ada di samping. Ganti roh binatang selanjutnya, tapi setiap orang hanya ada 30 kali kesempatan. Jika sudah menggunakan semua, maka termasuk gagal. Kakak Zhang, adikku sudah menyerbu keluar. Tapi di saat Leona Zhang masih belum selesai berkata, murid di samping dengan ekspresi tercengang menunjuk arah depan. Leona Zhang menoleh kepala melihat, seketika tercengang. Ercikin sepertinya tidak mendengar pembicaraan dia, saat ini sudah menyerbu ke depan roh binatang. Bam, bam, bam. Di bawah tatapan tercengang semua orang, Ercikin memegang sebuah pedang panjang bara api, setiap daerah yang ditebas, setiap ekor binatang roh pun terpengal. Bersambung. Bab 2017. Rintangan terakhir. Melihat Ercikin seperti sedang memotong padi, dengan mudah memotong semua roh binatang. Semua orang pun cukup kaget. Bukannya roh binatang yang ada dalam ujian ini dengar-dengar sangat kuat. Alhasil begitu lemah. Kakak Zhang, apa yang ingin kamu sampaikan lagi? Tanya seorang murid yang ada di samping. Aku ingin mengingatkan kalian, kultivasi roh binatang ada yang tinggi juga ada yang rendah, tergantung keberuntungan. Leona Zhang pun melihat ke arah Ercikin, sedikit tidak berdaya. Dari kultivasi yang dikeluarkan oleh Ercikin tadi, kelihatannya tidak rendah. Tapi dia juga tidak kaget, Desmond Huo sudah mengatakan, Ercikin adalah murid utama dari Chen dan selalu mendapat bimbingan langsung olehnya. Bakat talenta pasti lumayan, memiliki kekuatan seperti ini juga tidak perlu kaget. Hanya saja orang ini, sama sekali tidak mendengarkan apa yang dirinya katakan, ada sedikit sombong. Ayo, kita mulai juga. Leona Zhang berkata kepada semua orang pun terbang mulai menyerang. Setelah membunuh 10 roh binatang yang paling kuat di antaranya, seharusnya sudah cukup. Setelah Leona Zhang dan lainnya mulai bergerak, Ercikin sudah selesai. Di saat pengamatan, Ercikin sudah menyadari kemampuan roh binatang ini sekitar fase transendensi tingkat 5 sampai tingkat 8. Tingkat 8 sangat sedikit, paling banyak tingkat 5 atau tingkat 6. Memiliki daya tempur seperti ini, andai saja murid yang tadi baru melewati rintangan penekanan, Reiki sudah menguras banyak, pasti akan ada sedikit dampak yang dirasakan. Tapi bagi mereka yang memiliki Reiki penuh, ini bukanlah hal sulit. Jadi Ercikin berpikir sejenak, juga tidak perlu menyembunyikan. Di saat para kultivator lainnya sedang berdoa agar mendapat roh binatang yang lemah, dia langsung membunuh 10 ekor roh binatang yang paling kuat di area ini. Dengan demikian, para kultivator tidak terpengaruh oleh tekanan, ditambah 10 ekor roh binatang terkuat sudah dibunuh Ercikin, maka kesempatan lulus akan semakin besar. Para kakak seperguruan, jika ada berjumpa dengan yang susah dihadapi, segera beritahu padaku. Setelah itu, Ercikin pun transmisi suara kepada Leona Zhang dan lainnya. Terima kasih adik seperguruan Hu.
Kakak seperguruan di sini berterima kasih terlebih dahulu. Semua orang juga tanpa basa-basi mengucapkan terima kasih. Semenjak Yulianto Zhu bertaruh dengan Desmond Huo, mereka semua pun kompak dalam hati sangat menyatu. Tidak demi diri sendiri, tapi demi kakak Huo juga harus berjuang sekuat tenaga. Lagi pula, mendapat bantuan dari kakak seperguruan juga diizinkan dalam peraturan. Oleh karena itu, Leona Zhang dan lainnya yang memiliki reiki penuh, ditambah dengan Eric Qin yang sudah membunuh semua roh binatang fase distraksi tingkat 8. Mulai membunuh, yang sedikit lemah pun meminta bantuan pada Eric Qin, yang kuat mengandalkan kekuatan sendiri melewati rintangan ini. Dengan demikian, 10 orang semuanya berhasil membunuh 10 ekor roh binatang. Melihat dirinya mencapai target, semua orang pun kaget. Bahkan Leona Zhang pun memelototi mata, sedikit tidak berani percaya. Awalnya dalam 10 orang ini, bisa ada 5/6 orang yang lulus sudah sangat lumayan, tidak menyangka semuanya masih lengkap. Kakak seperguruan, tinggal rintangan paling terakhir, asalkan aku bisa lulus, maka kakak Desmond pasti akan menang. Kata seorang kultivator wanita yang sangat bahagia. Iya, tinggal rintangan paling terakhir, kemurnian api suci pasti tidak ada masalah, kita pasti menang. Leona Zhang juga sangat bahagia, dia pun memandang Eric Qin yang ada di sampingnya. Meskipun sepanjang jalan, Eric Qin tidak melakukan apapun, tapi semenjak kemunculan Eric Qin, segalanya pun berubah menjadi baik. Pantas saja kakak Desmond berani menggunakan posisi pengurus sebagai taruhan, apakah karena adik seperguruan ini memiliki keberuntungan yang besar. Rintangan paling terakhir dimulai. Setelah para kultivator istirahat sejenak, dari langit pun muncul beberapa pilar cahaya lalu menyelimuti para kultivator yang lulus ujian. Leona Zhang dan lainnya pun sangat menantikan mulai menggerak-gerakkan badan. Sedangkan murid yang gagal atau dalam waktu yang ditentukan tidak bisa membunuh 10 ekor roh binatang, saat ini pun sangat kecewa, formasi akan mengusir mereka keluar, kehilangan hak untuk menjadi murid partai bagian dalam. Kekuatan perpindahan yang ditimbulkan pilar cahaya membawa dirinya pergi. Di saat Eric Qin kembali membuka matanya, tibalah di sebuah tempat yang diselimuti kabut hitam. Kaki menginjak di permukaan tanah yang keras, tapi di sekitarnya tidak ada benda sama sekali. Bahkan memancarkan kerohanian, juga tidak bisa menembus kabut hitam melihat ke tempat lain. Selain itu, juga ada hawa panas yang sangat menyengat. Sebelumnya di area padang pasir meskipun juga sangat panas tapi di tempat ini panasnya bisa membakar badan, membuat Eric Qin merasa dirinya mungkin berada di dalam gunung api. Para adik seperguruan, ini adalah rintangan terakhir menjadi murid partai dalam. Kalian tidak perlu panik karena kabut hitam ini, kabut ini tidak berbahaya, melainkan agar kita bisa menenangkan hati dan pikiran. Di tempat yang tidak jauh, kembali terdengar suara Leona Zhang, yang mulai menenangkan hati para adik seperguruan yang panik. Di sini kita tidak perlu bergerak, hanya perlu duduk bersila, menyatukan reiki bara api yang ada di sekitar. Rintangan kali ini adalah kemurnian bara api kita, asalkan bisa duduk di sini selama 2 jam, maka sudah termasuk lulus ujian. Bersambung.